Halo semuanya, kalau di episode sebelumnya kita udah bahas hal-hal yang bisa bikin Prabowo kalah di Pilpres 2024. Nah, sekarang saatnya kita bahas hal-hal yang bisa bikin Prabowo menang di 2024. Oh iya, kalau kalian heran kenapa setnya masih sama, bahkan baju gue juga sama, ya cuy, gue tagnya di hari yang sama. Tuh, lihat aja tuh, kopi gue juga belum habis. Ya, gue buru-buru cuy, takut pendukungnya Prabowo pada ngamuk. Ih, serem. Oke, yuk ngulik bareng gue di Ngulik Online. Oke, poin pertama, patriot sejati. Gak banyak nih cuy, bakal calon presiden, apalagi yang ada sekarang, yang emang udah teruji jiwa patriotnya dan rela mengorbankan jiwa dan raga buat Indonesia. Nah, Prabowo adalah contohnya. Prabowo udah mulai merintis karir di militer dari tahun 1974. Dan Prabowo udah banyak nih mengikuti berbagai operasi militer yang penting buat NKRI. Buset, 1974. Bokap gue aja kayaknya sih masih hunting cebong kali ya di selokan. Bahkan nih cuy, di militer Prabowo dianggap sebagai living legend. Wah, gaya kepemimpinan beliau yang tegas dan mengayomi, bahkan sampai sekarang beliau masih dihormatin loh sama mantan prajurit dan mantan anggota-anggotanya sampai sekarang. Wah, respect. Pas Prabowo jadi Menteri Pertahanan, beliau masih menunjukkan jiwa patriotiknya loh. Beliau mencegah adanya markup dalam pengadaan alutsista TNI loh, dan mengembalikan anggaran sebanyak 50 triliun ke negara Indonesia. Buset, 50 triliun kalau dibeliin Batagor, se-Burkina Faso tenggelam kali ya. Next, poin kedua, kepemimpinan yang teruji. Kemampuan Prabowo dalam memimpin bukan kemampuan kemarin sore cuy. Beliau udah terbiasa memimpin sejak usia belia dan berpangkat letnan. Nah, di bawah kepemimpinan Prabowo di militer nih, satuannya berhasil melakukan berbagai operasi yang sulit loh. Contohnya operasi pembebasan Sandera Mapenduma, operasi pendakian Mount Everest, operasi Seroja, dan mungkin masih banyak loh operasi-operasi lain yang off the record. Lalu gimana dong dengan dunia politik? Di dalam dunia politik, Prabowo juga berhasil menunjukkan kematangannya dalam memimpin loh. Misalnya nih cuy, Prabowo berhasil membawa Gerindra sebagai partai papan atas di Indonesia dalam waktu yang relatif singkat loh. Next, poin ketiga, negarawan yang ikhlas. Nah, kalau ini bukan gue yang ngomong ya. Yang ngomong ini adalah Gus Dur. Gus Dur bilang, kalau ada orang yang paling ikhlas kepada Indonesia, ya Prabowo orangnya. Salah satu contoh nyatanya nih, ketulusan Prabowo buat Indonesia, yaitu pas tahun 2017 lalu, pas pelaksanaan pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Waktu itu, Prabowo dengan ikhlas ngasih Gerindra sebagai kendaraan politik bagi Anies dan Sandi. Padahal sebelumnya Anies ada di kubu seberangnya Prabowo loh. Nah, di sini Prabowo menilai kalau kepentingan rakyat Jakarta lebih penting nih daripada kepentingan ego pribadi ataupun ego politik. Wah, keren sih. Semoga Pak Prabowo tetap gini ya. Poin keempat, pergaulan internasional yang luas. Jadi presiden tuh bukan urusan gampang loh cuy. Presiden tuh ngomongnya bukan di warung-warung, bukan di kaki lima gitu, tapi di pergaulan internasional. Tapi pasti ada kalanya presiden bakalan ngomong dengan pemimpin-pemimpin dari negara lain. Misalnya Perdana Menteri, Presiden, Ratu atau Raja, pimpinan-pimpinan dari Sunda Empire mungkin. Oke, bercanda. Jadi kesimpulannya nih, pergaulan internasional tuh penting banget loh buat Indonesia. Karena Indonesia harus terlibat aktif dalam ketertiban dan pergaulan internasional. Menurut gue sih, Prabowo memenuhi kualifikasi ini ya. Poin kelima, niat yang kuat. Jadi capres 3 kali tuh bukan hal yang biasa loh, dan jarang dilakuin apalagi sama politisi-politisi kita. Tapi Pak Prabowo malah melakukan hal itu. Artinya beliau emang beneran punya niat dan punya tekad ya buat jadi presiden di Indonesia.
Nah, buat mewujudkan niat beliau yang kuat buat jadiin negara Indonesia negara yang berdikari, beliau sampai nggak peduli tuh habis duit berapa buat nyapres. Ya, coba deh kalian kaliin aja sekali nyapres habis berapa. Ginjal gua aja kak buat bayar spanduk kurang deh kayaknya. Oke, kayaknya di episode kali ini itu dulu aja cuy. Misalkan kalian mau nambahin poin-poin yang nggak ada di video atau mau revisi kali gue ada salah, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa juga cuy buat ngasih saran next episode kita bahas siapa lagi ya. Jangan lupa like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain loncengnya. Thank you buat yang udah nonton, gue pamit, sampai jumpa di Ngulik Online episode selanjutnya. Peace out.